Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah IMK dengan judul tiketing pesawat dengan anggota 1. Eko Pandu Nugroho dengan NIM 1920677, 2. Dengan saya sendiri Muhammad Arif Akbar dengan NIM 1920553, 3. Rizky Anugrah Sismawan dengan NIM 1920273, 4. Alkarion Saputra dengan NIM 1920148, 5. Junaidi Purba 192096, 6. Alfauzan Ramadan 1920348. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pemesanan tiket adalah salah satu proses yang sering banyak orang lakukan sebelum melaksanakan suatu perjalanan ataupun suatu keberangkatan. Cara yang sering dilakukan para calon penumpang dalam melakukan pemesanan tiket adalah dengan cara memesan langsung ke bandara. Namun proses pemesanan tersebut kurang efektif, lebih baik dari segi waktu dan biaya. Untuk itulah perlu adanya proses pemesanan untuk lebih mengefektifkan baik dari segi waktu maupun biaya itu sendiri, serta lebih memudahkan, lebih praktis, dan lebih cepat tentunya dalam melakukan pemesanan tiket adalah dengan menggunakan smartphone dan internet, karena dengan fasilitas ini segala bentuk pemesanan dapat dilakukan kapan dan di mana saja sehingga lebih memudahkan masyarakat yang akan melakukan pemesanan tiket. Lanjutan, identifikasi masalah dan rumusan masalah. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai identifikasi masalah dan rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan penulis berikut adalah identifikasi masalah dan rumusan masalah yang lebih spesifik. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan. Identifikasi masalah adalah sebagai berikut. 1. Pemesanan tiket pesawat mesti dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat bandara. 2. Pemesanan tiket pesawat tidak bisa dilakukan selama 24 jam karena di atas 22 WIB 22:00 WIB kantor tutup. Bab 2. Pembahasan. Pengertian etiketing. Etiketing atau electronic ticketing adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktivitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen beragam secara fisik ataupun paper ticket. Semua informasi mengenai electronic ticketing disimpan secara digital dalam sistem komputer milik airline. Sebagai bukti pengaturan etiket, pelanggan akan diberikan itinerary resep yang hanya berlaku sebagai alat untuk masuk ke dalam bandara di Indonesia yang masih mengharuskan penumpang untuk membuat tanda bukti perjalanan. Etiketing adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. Lanjutan, manfaat etiketing. Saat ini hanya ada beberapa cara untuk membeli tiket untuk kegiatan kesenian masyarakat. Sistem ini akan memberikan Anda akses cepat dan mudah untuk berbagai macam acara melalui satu situs. Ini dapat digunakan untuk membeli tiket menggunakan kredit atau kartu debit dan cek. Yang banyak gerai tiket tidak dapat dilakukan pada saat ini. Hal ini juga sepenuhnya aman. Setiap organisasi yang perencanaan sebuah event dan bertanggung jawab untuk menjual tiket untuk aktivitas dapat mengingatkan aktivitas di Android. Semua promoters yang mendaftar akan disetujui oleh administrator sebelum mereka dapat mulai menjual tiket, sehingga hanya mereka yang dapat menunjukkan bahwa mereka yang utama acara akan diizinkan yang mempromosikan acara itu. Sistem ini memungkinkan Anda luas
Dan ini juga berarti Anda tidak perlu membayar biaya untuk menyiapkan sistem ini atau administrasi itu. Etiketing menyediakan banyak manfaat diantaranya. Satu, biaya simpanan, mengurangi biaya terkait pencetakan atau mailing pembeli, menghilangkan atau mengurangi tiket untuk stok, amplop, dan pos. 2. Buruh simpanan, mengurangi tenaga kerja yang terkait dengan pencetakan dan mailing tiket. 3. Aman dan aman, etiket selamat dan aman, barcode validasi menghilangkan kemungkinan dan duplikat tiket. Empat, kehadiran sebenarnya, pelaporan mencari tahu seberapa banyak tiket dihadiri. 5. Instan pengiriman, pembeli senang karena mampu mencetak tiket mereka dengan segera, tidak perlu menunggu surat atau menunggu di baris antrian. Pelanggan dapat mencetak tiket elektronik mereka dengan segera setelah mereka membelinya. 6. Informasi tambahan, e-tiket menyediakan ruang untuk tambahan informasi seperti peta jalan dan arah. 7. Periklanan, e-tiket menyediakan peningkatan pendapatan perusahaan Anda dengan menawarkan ruang iklan pada Android, sementara mempertahankan standar keselamatan yang tinggi merupakan prioritas utama untuk memastikan keselamatan penerbangan. Sejumlah maskapai layanan telah mengadopsi etiket mereka sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan, bahwa etiket sangat menguntungkan bagi kedua pihak, yang penerbangan yang pihak wisatawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karan Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di slide ke-7, yaitu bab 3, hasil dan pembahasan. Hasil makalah, berdasarkan analisa dan perancangan sistem, maka dibangunlah aplikasi reservasi tiket bandara berbasis Android yang telah selesai dibuat. Penelitian tersebut menghasilkan interface, dan setelah aplikasi dibuat, maka dilakukan pengujian. Gambar sign user. 1. Tampilan sign user pada Android. Seperti ini contohnya. Halaman sign merupakan tampilan halaman untuk dapat masuk ke dalam aplikasi pada user maupun admin. Diharuskan memasukkan email dan password untuk selanjutnya dapat masuk ke dalam aplikasi. Tampilan halaman sign user pada Android dapat dilihat seperti ini. Yang kedua, tampilan daftar user pada Android. Halaman daftar user merupakan tampilan halaman ketika user tidak memiliki akun aplikasi. Pengguna diharuskan mengisi identitas seperti nama pengguna, jenis kelamin, nomor telepon, email, dan password untuk mendapatkan akses membuat akun. Ketika identitas ada, maka akan dilanjutkan untuk mengisi email dan passwordnya. Tampilan halaman daftar user pada Android dapat dilihat seperti ini. Tampilan home user pada Android. Halaman home user merupakan tampilan halaman ketika user pertama kali masuk pada aplikasi setelah sign. Pengguna dapat melihat tampilan promo yang tersedia dan dapat melakukan pencarian pesawat berdasarkan tujuan dan tanggal yang diinginkan pengguna. Tampilan halaman home user pada Android terlihat seperti ini. Lalu keempat, tampilan hasil pencarian pada Android. Halaman hasil pencarian user merupakan tampilan halaman ketika user telah menginputkan tujuan dan tanggal yang tersedia di tampilan home. Pengguna dapat melihat hasil pencarian pesawat berdasarkan tujuan dan tanggal yang telah diinputkan sebelumnya oleh pengguna. Tampilan halaman hasil pencarian pada Android terlihat seperti ini. Yang kelima, tampilan menu pesawat user pada Android. Halaman menu agent user merupakan tampilan halaman daftar pesawat yang aktif. Pengguna dapat memilih pesawat yang tersedia dan melakukan transaksi. Tampilan halaman menu pesawat user pada Android. 6. Tampilan jadwal tiket user pada Android. Halaman jadwal tiket user merupakan tampilan halaman ketika user memilih salah satu pesawat yang sudah terdaftar pada aplikasi. Pengguna dapat melihat jadwal keberangkatan suatu agen yang sudah terdaftar pada aplikasi. Tampilan halaman menu jadwal tiket user pada Android.
Baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan dari teman saya yang tadi. 6. Tampilan jadwal tiket user pada Android. Halaman jadwal tiket user merupakan tampilan halaman ketika user memilih salah satu pesawat yang sudah terdaftar pada aplikasi. Pengguna dapat melihat jadwal keberangkatan suatu agen yang sudah terdaftar pada aplikasi. Tampilan halaman menu jadwal tiket user pada Android. Ini tampilannya seperti ini. 7. Tampilan detail tiket user pada Android. Halaman detail tiket user merupakan tampilan halaman ketika user memilih salah satu tiket yang tersedia oleh agen yang sudah terdaftar pada aplikasi. Pengguna dapat melihat detail tiket yang masih tersedia oleh agen. Tampilan halaman menu detail tiket user pada Android. Tampilannya seperti ini. 8. Tampilan detail reservasi user pada Android. Halaman detail reservasi user merupakan tampilan halaman ketika user memilih salah satu tiket yang tersedia dan telah menekan tombol pesan sekarang pada aplikasi. Pengguna dapat melihat detail reservasi tiket untuk dapat melanjutkan reservasi pada salah satu agen. Tampilan halaman menu detail reservasi user pada Android. Tampilannya seperti ini. 9. Tampilan menu notifikasi user pada Android. Halaman menu reservasi user merupakan tampilan halaman ketika user telah melakukan transaksi pada agen melalui aplikasi. Pengguna dapat melihat detail notifikasi tiket untuk dapat melanjutkan transaksi pada salah satu agen. Tampilan halaman menu notifikasi user pada Android. Tampilannya seperti ini. 10. Tampilan detail notifikasi pada Android. Halaman detail notifikasi user merupakan tampilan halaman ketika user memilih salah satu tiket yang tersedia dan telah menekan tombol pesan sekarang pada aplikasi. Pengguna dapat melihat detail reservasi tiket untuk dapat melanjutkan reservasi pada salah satu agen. Tampilan halaman menu detail notifikasi user seperti ini. 11. Tampilan daftar bank user pada Android. Halaman daftar bank merupakan tampilan halaman ketika user akan melakukan transaksi. Pengguna dapat melihat daftar bank yang tersedia beserta nama nomor rekening sebelum melakukan transaksi. Tampilan daftar bank user seperti ini. Oke, lanjut ke 12. Tampilan menu profil pada Android. Halaman profil merupakan tampilan halaman ketika user sudah mendaftar pada aplikasi. Pengguna bisa melihat data profil pengguna, mengubah foto profil, mengedit profil, dan mengubah password. 13. Tampilan ubah foto user pada Android. Halaman ubah foto user merupakan tampilan halaman ketika user akan mengganti foto profil dalam akun aplikasi. Pengguna dapat memilih pengambilan foto profil, bisa mengambil dari galeri telepon, bisa juga langsung mengambil gambar melalui kamera telepon. Tampilan ubah profil user pada Android. Halaman ubah profil merupakan tampilan halaman ketika user akan mengubah profil pada akun aplikasi. Pengguna diharuskan mengisi identitas seperti nama pengguna, jenis kelamin, nomor telepon, dan email untuk membuat perubahan profil. 15. Tampilan ubah password user pada Android. Halaman ubah password merupakan tampilan halaman ketika user akan mengubah password pada akun aplikasi. Pengguna diharuskan mengisi password lama dan membuat password baru untuk membuat perubahan password. 16. Tampilan status pembayaran user pada Android. Halaman hasil pembayaran merupakan halaman ketika user menyelesaikan pembayarannya.
Tombol selesai berada di tengah atas aplikasi yang mudah dijangkau oleh pengguna. Tampilan Sign in Admin dan Admin Super Admin. Halaman Sign in merupakan tampilan halaman untuk dapat masuk ke dalam aplikasi pada user. Admin maupun super admin diharuskan memasukkan email dan password untuk selanjutnya dapat masuk ke dalam aplikasi. Tampilan menu Blender Admin. Halaman Blender Admin merupakan tampilan halaman ketika user pertama kali masuk pada aplikasi setelah sign in. Pengguna dapat melihat tampilan jumlah tiket yang dijual dan jumlah reservasi yang telah dilakukan oleh user. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Rismawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dari slide ke-26. Tampilan menu profil admin. Halaman profil merupakan tampilan halaman ketika admin sudah mendaftarkan pada aplikasi. Admin bisa melihat detail profil pengguna, mengubah foto profil, mengedit profil, dan mengubah password. Tampilannya seperti di gambar di bawah. Lanjut, tampilan menu tiket admin. Halaman tiket admin merupakan tampilan halaman penjualan tiket agen yang sudah terdaftar di bandara. Di halaman ini, admin bisa menambah penjualan tiket, menghapus tiket, serta dapat mengedit tiket. Lanjut, tampilan menu tambah tiket admin. Halaman menu tambah tiket user merupakan tampilan halaman untuk menambah jumlah tiket yang akan dijual oleh agen. Di sini agen diharuskan mengisi form detail penjualan tiket sebelum tiket ini dijual. Lanjut, tampilan menu reservasi admin. Halaman menu reservasi merupakan tampilan halaman ketika user melakukan transaksi kepada agen melalui aplikasi. Kemudian peran agen di sini akan melakukan konfirmasi kepada user untuk menerima reservasi dan menolak reservasi. Lanjut, tampilan menu beranda super admin. Halaman beranda super admin merupakan tampilan halaman ketika user pertama kali masuk pada aplikasi setelah sign in. Super admin dapat melihat tampilan jumlah agen, jumlah pengguna, dan jumlah reservasi yang telah dilakukan oleh user. Lanjut, tampilan menu profil super admin. Halaman profil merupakan tampilan halaman ketika admin sudah mendaftar pada aplikasi. Super admin bisa melihat detail profil, mengubah foto profil, mengedit profil, dan mengubah password. Selanjutnya ada tampilan menu profil super admin. Halaman profil merupakan tampilan halaman ketika admin sudah mendaftar pada aplikasi. Super admin bisa melihat detail profil, mengubah foto profil, mengedit profil, dan mengubah password. Selanjutnya ada tampilan menu kelola agen super admin. Halaman kelola agen super admin merupakan tampilan halaman agen yang sudah terdaftar di bandara. Di halaman ini super admin bisa menambah agen dan menghapus agen. Selanjutnya ada tampilan menu tambah agen super admin. Halaman tambah agen super admin merupakan tampilan halaman pesawat. Di halaman ini super admin bisa menambah agen dan menghapus agen. Berikutnya tampilan menu kelola pengguna super admin. Halaman kelola pengguna super admin merupakan halaman yang menampilkan jumlah user yang memakai aplikasi. Di halaman ini super admin hanya bisa melihat jumlah user yang sudah mendaftar pada aplikasi. Berikutnya ada tampilan menu reservasi super admin. Halaman menu reservasi merupakan tampilan halaman ketika user melakukan transaksi kepada agen melalui aplikasi. Kemudian peran agen di sini akan melakukan konfirmasi kepada user untuk menerima reservasi dan menghapus reservasi. Selanjutnya ada tampilan menu bank super admin. Halaman menu bank super admin merupakan tampilan halaman yang ditunjukkan untuk user saat akan melakukan transaksi kepada admin. Kesimpulan Di halaman dan ini, saran. super admin bisa Kesimpulan, aplikasi tiketing pesawat berbasis Android telah selesai dibangun dan diuji. Aplikasi tiketing pesawat berbasis Android dapat digunakan masyarakat dalam memesan jasa transportasi
seperti pesawat yang sesuai dengan kebutuhan dan mempermudah dalam melakukan pembelian tiket. Saran berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap makalah ini. 1. Untuk pengembangan selanjutnya agar aplikasi dapat dikembangkan di bandara lain, tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta. 2. Aplikasi dapat dikembangkan lagi dalam menambahkan fitur lainnya seperti waktu pemesanan tiket pesawat dan pembayaran dipermudah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.